أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang seolah-olah setiap langkahnya selalu dipermudah saat menghadapi masalah? Jalan keluar datang tanpa disangka. Ketika membutuhkan pertolongan selalu ada orang yang membantu. Saat mengejar cita-cita, pintu-pintu kesempatan terbuka satu demi satu. Sementara di sisi lain ada orang yang merasa setiap urusannya begitu berat, seakan selalu menemui jalan buntu meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Apakah semua itu hanya kebetulan atau sebenarnya ada rahasia yang telah Allah ajarkan kepada hamba-hambanya? Islam mengajarkan bahwa kemudahan bukanlah semata-mata hasil dari kecerdasan, kekuatan, atau banyaknya harta. Ada sebab-sebab yang sering tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat menentukan bagaimana Allah membukakan jalan bagi seorang hamba. Sayangnya, banyak di antara kita justru sibuk mencari kunci kesuksesan di dunia, namun melupakan kunci-kunci langit yang mampu mengubah kehidupan secara perlahan. Sahabat yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan mengupas rahasia agar selalu dimudahkan dalam semua urusan menurut ajaran Islam, bukan sekedar motivasi, tetapi berdasarkan petunjuk Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, serta pelajaran dari kehidupan para ulama dan orang-orang yang soleh. Mungkin saja selama ini ada amalan yang kita anggap sepele, padahal justru itulah sebab Allah membukakan pintu-pintu kemudahan yang tidak pernah kita bayangkan. Karena itu simak pembahasan video ini hingga selesai. Bisa jadi satu nasihat yang Anda dengar hari ini menjadi titik balik yang mengubah cara Anda memandang hidup, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan menjadi sebab datangnya pertolongan serta kemudahan dalam setiap urusan yang sedang Anda hadapi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengajak Anda untuk ikut berbagi dakwah dalam konten ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk ikut berbagi dalam dakwah yang sederhana namun insya Allah bernilai besar di sisi Allah. Jika Anda menyukai kajian ini yang menenangkan hati, menambah keimanan, mengingatkan kita untuk semakin dekat kepada Allah, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, dan berikan like pada video ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang dapat mengambil manfaat dari setiap pembahasan yang disampaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu menginginkan kehidupan yang dipenuhi dengan kemudahan. Tidak ada seorang pun yang berharap urusannya dipersulit, rezekinya, keluarganya dipenuhi masalah, atau hatinya terus-menerus dibebani kegelisahan. Kita semua ingin ketika berusaha Allah memberikan jalan, ketika berdoa Allah mengabulkan, ketika menghadapi ujian Allah memberikan kekuatan, dan ketika pintu-pintu dunia terasa tertutup Allah membuka pintu yang lain yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Namun realitas kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ada saat-saat di mana kita merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya belum juga terlihat. Kita telah bekerja keras, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan mengorbankan banyak waktu dan tenaga, namun kemudahan yang diharapkan seolah masih jauh dari genggaman tangan. Dalam keadaan seperti itu, tidak sedikit orang yang mulai mempertanyakan takdirnya. Mereka bertanya dalam hati, mengapa hidupnya terasa begitu berat? Ada pula yang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Mengapa orang lain tampak begitu mudah mendapatkan pekerjaan sementara dirinya terus mengalami penolakan? Mengapa ada yang usahanya berkembang dengan cepat sedangkan usahanya sendiri berjalan di tempat?
Mengapa ada keluarga yang terlihat harmonis sementara rumah tangganya dipenuhi pertengkaran? Pertanyaan semacam ini seringkali muncul ketika seseorang sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya. Padahal jika kita memperhatikan ajaran Islam dengan hati yang tenang, kita akan menemukan sebuah pelajaran yang sangat indah. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup seorang mukmin akan terbebas dari ujian. Sebaliknya, Allah telah mengabarkan bahwa kehidupan dunia memang merupakan tempat untuk diuji. Ada ujian berupa kesempitan rezeki, ada ujian berupa kehilangan orang yang dicintai, ada ujian berupa sakit, kegagalan, fitnah, dan lain-lain. Sahabat yang dirahmati Allah, semua itu merupakan bagian dari perjalanan seorang hamba menuju kedewasaan iman. Namun ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Ujian dan kesulitan bukanlah tanda bahwa Allah membenci seorang hamba. Justru dalam banyak keadaan, ujian menjadi cara Allah mendidik hati agar semakin dekat kepadanya. Yang menjadi pembeda bukanlah siapa yang paling sedikit ujiannya, melainkan siapa yang paling dekat dengan Allah ketika ujian itu datang. Sebab ada orang yang menghadapi masalah besar tetapi hatinya tetap tenang. Ada pula yang hanya menghadapi persoalan kecil namun hidupnya dipenuhi kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada hilangnya masalah, tetapi pada hadirnya pertolongan Allah di dalam hati seseorang hamba. Seringkali kita mendefinisikan kemudahan hanya dari sisi duniawi. Kita menganggap hidup mudah apabila memiliki harta yang banyak, pekerjaan yang mapan, kesehatan yang sempurna, atau keluarga yang harmonis. Semua itu memang merupakan nikmat yang patut disyukuri, akan tetapi Islam mengajarkan bahwa kemudahan memiliki makna yang jauh lebih luas. Bisa jadi seseorang memiliki penghasilan yang sederhana tetapi hidupnya penuh keberkahan. Sebaliknya, ada yang bergelimang harta namun tidak pernah merasakan ketenangan. Ada yang setiap hari dikelilingi banyak orang tetapi merasa sangat kesepian. Ada pula yang terlihat sukses di mata manusia tetapi hatinya dipenuhi rasa takut dan kegelisahan. Disinilah letak perbedaan antara pandangan manusia dengan petunjuk Allah. Manusia seringkali hanya melihat hasil akhir, sedangkan Allah melihat keadaan hati, keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan hambanya. Karena itulah banyak peristiwa dalam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika semata. Mengapa ada orang yang usahanya kecil tetapi rezekinya terasa cukup? Mengapa ada yang selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang membantunya di saat sulit? Mengapa ada yang berkali-kali gagal namun akhirnya memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah ia rencanakan? Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa ada campur tangan Allah yang bekerja di luar kemampuan manusia untuk menghitungnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah terlalu fokus mencari jalan keluar tetapi lupa memperbaiki hubungan dengan zat yang menguasai seluruh jalan keluar itu sendiri. Kita sibuk menyusun strategi, mencari relasi, menambah keterampilan, dan mengejar berbagai peluang. Semua usaha tersebut tentu dianjurkan dalam Islam karena Allah mencintai hamba yang mau berikhtiar. Namun ikhtiar tanpa memperkuat hubungan dengan Allah seringkali membuat hati mudah lelah. Ketika hasil tidak sesuai harapan, semangat pun menurun. Sebaliknya, orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah akan memiliki ketenangan karena ia yakin bahwa setiap keputusan Allah pasti mengandung hikmah yang terbaik meskipun belum mampu ia pahami saat ini. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini kita tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana memperoleh kemudahan dalam urusan dunia. Lebih dari itu, kita akan belajar bagaimana menjadi hamba yang dicintai Allah. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, pertolongannya akan datang dengan cara-cara yang tidak pernah disangka. Kita akan menelusuri petunjuk Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta hikmah para ulama mengenai amalan.
sikap dan kebiasaan yang dapat menjadi sebab turunnya pertolongan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini kita cari ternyata bukan terletak pada bertambahnya kemampuan kita, melainkan pada semakin dekatnya hati kita kepada Rabb semesta alam. Setelah memahami bahwa kemudahan sejati berasal dari Allah, kini muncul pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Mengapa ada hamba yang seakan selalu dipertemukan dengan jalan-jalan kemudahan, sementara yang lain merasa hidupnya terus dipenuhi hambatan? Apakah Allah pilih kasih? Tentu tidak. Allah adalah zat yang maha adil, maha bijaksana, dan tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Perbedaan yang terjadi bukan karena Allah tidak adil, melainkan karena setiap manusia memiliki keadaan hati, amal, kesabaran serta kedekatan kepada Allah yang berbeda-beda. Ada sebab-sebab yang Allah tetapkan dalam sunnatullah hingga siapapun yang berusaha menempuh sebab tersebut dengan penuh keimanan insya Allah akan merasakan pertolongannya. Sayangnya di zaman sekarang banyak orang yang hanya mengejar hasil tetapi melupakan fondasi yang menjadi penyebab datangnya keberkahan. Ketika ingin rezeki lancar, ia hanya berpikir bagaimana menambah pekerjaan. Ketika menginginkan kehidupan yang lebih baik, ia hanya fokus mencari peluang dunia. Ketika menghadapi kesulitan, yang pertama kali kita cari adalah bantuan manusia. Padahal Islam mengajarkan bahwa sebelum mengetuk pintu makhluk, seorang mukmin hendaknya terlebih dahulu mengetuk pintu langit, sebab hati manusia berada dalam genggaman Allah, rezeki berada dalam kekuasaan Allah, jalan keluar juga berada dalam kehendak Allah. Jika Allah telah berkehendak memudahkan sesuatu, apa yang tampak mustahil di mata manusia dapat berubah menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak pernah kita sangka. Coba renungkan kehidupan para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama ratusan tahun dengan pengikut yang sangat sedikit. Secara ukuran manusia itu tampak seperti kegagalan, namun di sisi Allah beliau adalah sosok yang sangat mulia karena tidak pernah berhenti menjalankan amanah. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar. Secara logika tidak mungkin seseorang selamat dari api yang menyala, namun ketika Allah menghendaki pertolongannya, api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Nabi Musa alaihissalam berdiri di depan lautan, sementara pasukan Fir'aun mengejarnya dari belakang. Semua jalan tampak tertutup, akan tetapi ketika pertolongan Allah datang, lautan yang mustahil diseberangi justru terbelah dan menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Kisah-kisah tersebut bukan sekedar cerita sejarah untuk dikenang. Allah menghadirkan agar setiap orang beriman memahami bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang melalui cara yang dapat diperkirakan oleh akal manusia. Seringkali Allah membukakan jalan ketika semua pintu terlihat tertutup. Bahkan tidak jarang Allah menunda pertolongan agar seorang hamba semakin matang imannya, semakin tulus doanya, dan semakin kuat tawakalnya. Karena itu jangan pernah mengira bahwa keterlambatan adalah tanda penolakan dari Allah. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita minta. Di sisi lain kita juga perlu jujur mengakui bahwa terkadang penyebab sulitnya urusan bukan datang dari keadaan di luar diri kita, melainkan dari diri kita sendiri. Bisa jadi hati kita mulai jauh dari mengingat Allah. Bisa jadi ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Bisa jadi lisan kita terlalu mudah menyakiti sesama, sementara kita berharap doa-doa kita segera dikabulkan. Mungkin pula kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lalai menjaga solat, enggan memperbanyak istighfar, atau jarang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele, padahal dalam pandangan Islam, dosa-dosa yang terus dibiarkan dapat menjadi penghalang turunnya keberkahan dan kemudahan. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama terdahulu sering mengingatkan bahwa
Dosa bukan hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan di dunia. Hati menjadi sempit, ibadah terasa berat, doa terasa hambar, dan urusan semestinya mudah justru menjadi rumit. Sebaliknya, ketika seorang hamba memperbaiki hubungan dengan Allah, menjaga keikhlasan, memperbanyak taubat dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan, perlahan-lahan Allah membukakan pintu-pintu kemudahan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Terkadang bukan masalahnya yang dihilangkan terlebih dahulu, tetapi Allah menguatkan hati hambanya sehingga ia mampu melewati semua ujian dengan penuh ketenangan. Inilah sebabnya mengapa ulama terdahulu tidak hanya sibuk memperbaiki urusan dunia, mereka lebih dahulu memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketika menghadapi kesulitan, mereka tidak hanya menambah usaha lahiriah, tetapi juga menambah salat malam, memperbanyak istighfar, memperbaiki akhlak, memperbanyak sedekah, dan menjaga hati agar tetap bersih dari kesombongan, iri hati maupun kebencian. Mereka memahami bahwa keberkahan hidup tidak lahir dari banyaknya harta semata, tetapi dari ridha Allah yang menyertai setiap langkah seorang hamba. Saudaraku, sebelum kita membahas amalan-amalan yang menjadi sebab Allah memudahkan segala urusan, ada satu prinsip yang harus benar-benar tertanam dalam hati kita. Jangan pernah menganggap ibadah sebagai transaksi yang menuntut hasil secara instan. Jangan berkata dalam hati, aku sudah berdoa, mengapa belum dikabulkan? Atau aku sudah beristighfar, mengapa masalahku belum selesai? Seorang mukmin beribadah karena yakin bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Setiap doa didengar, setiap air mata karena Allah diketahui olehnya. Setiap kesabaran dicatat dan setiap kebaikan pasti akan dibalas, baik dengan dikabulkannya permintaan, dijauhkan dari keburukan, maupun disimpan sebagai pahala yang jauh lebih besar di akhirat. Dengan landasan pemahaman inilah kita akan memasuki inti pembahasan. Kita akan melihat bahwa rahasia kemudahan bukan suatu yang rumit atau hanya bisa diraih oleh orang-orang tertentu. Justru banyak di antara merupakan amalan yang sederhana tetapi sering dilupakan. Ketika amalan-amalan itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, penuh keyakinan, dan terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah seorang hamba akan merasakan bagaimana Allah membukakan jalan-jalan yang sebelumnya tampak mustahil, melambangkan hati di tengah kesulitan, dan menghadirkan pertolongannya pada waktu yang paling tepat menurut hikmah dan kasih sayangnya. Kini kita sampai pada inti pembahasan. Jika ditanya apakah ada rahasia agar Allah memudahkan segala urusan seseorang hamba, maka jawabannya adalah ada. Rahasia tersebut bukanlah amalan yang tersembunyi atau hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, melainkan ajaran yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun sayangnya banyak orang yang mengetahui ajarannya, tetapi sedikit yang benar-benar mengamalkannya secara istiqomah. Padahal kemudahan yang kita cari seringkali berawal dari perubahan kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan konsisten. Rahasia yang pertama adalah memperkuat ketakwaan kepada Allah. Allah sendiri telah memberikan janji yang begitu agung dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketakwaan bukan hanya berarti rajin beribadah ketika sedang memiliki waktu luang, tetapi menjadikan Allah sebagai prioritas dalam setiap keputusan hidup. Orang yang bertakwa akan berusaha menjaga solatnya, menjaga lisannya, menjauhi perkara yang haram, berlaku jujur meskipun berat, dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah semampunya. Ketika ketakwaan tumbuh di dalam hati, pertolongan Allah pun datang dengan cara yang seringkali tidak mampu dijelaskan oleh logika manusia. Rahasia yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada manusia yang luput dari dosa,
namun yang membedakan seorang mukmin dengan lainnya adalah seberapa cepat ia kembali kepada Allah ketika menyadari kesalahannya. Istighfar bukan sekedar ucapan di lisan, melainkan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan sangat membutuhkan ampunan Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran dijelaskan bahwa istighfar menjadi sebab turunnya rahmat, dilapangkan rezeki, serta diangkatnya berbagai kesulitan. Karena itu biasakanlah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih dengan penuh penghayatan, bukan sekedar menjadi kebiasaan tanpa makna. Rahasia berikutnya adalah bertawakal setelah melakukan ikhtiar yang terbaik. Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya berdoa tanpa berusaha. Begitu pula tidak mengajarkan kita hanya untuk mengandalkan usaha tanpa melibatkan Allah. Keduanya harus berjalan beriringan. Setelah seseorang merencanakan dengan matang, bekerja dengan sungguh-sungguh dan memenuhi jalan yang halal, maka ia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Tawakal bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa seorang hamba menyadari keterbatasannya. Ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui mana yang terbaik, kapan waktu yang tepat, dan dalam bentuk apa pertolongan itu akan datang. Rahasia yang keempat adalah menjaga solat, terutama solat tepat 5 waktu, dengan penuh kehusuan. Solat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ketika hubungan ini terjaga, hati akan menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan keputusan-keputusan yang diambil pun lebih bijaksana. Banyak orang mencari ketenangan di berbagai tempat, padahal Allah telah menjadikan solat sebagai sumber ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah pun menjadikan solat sebagai tempat beristirahat dan menenangkan hati ketika menghadapi berbagai persoalan. Selanjutnya adalah memperbanyak doa dengan keyakinan penuh pada Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang langsung dikabulkan. Ada yang Allah tunda karena hikmah tertentu, dan ada pula yang Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang terpenting adalah jangan pernah berhenti berdoa hanya karena merasa belum melihat hasilnya. Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya dengan penuh harapan. Bahkan terkadang bukan isi doa kita yang lebih dahulu Allah ubah, tetapi hati kitalah yang Allah kuatkan agar mampu menjalani ujian dengan penuh kesabaran. Kemudian rahasia berikutnya yang sering dilupakan adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudahan dari Allah seringkali datang melalui perantara orang lain. Oleh karena itu, siapa yang ingin dimudahkan urusannya, hendaklah ia juga berusaha memudahkan urusan orang lain, membantu orang yang sedang kesulitan, bersikap lemah lembut kepada keluarga, menghormati keluarga, menghormati kedua orang tua, menyambung silaturahmi, menjaga amanah, dan gemar bersedekah merupakan amalan-amalan yang mengundang rahmat Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Selain itu, syukur merupakan kunci penting yang sering diremehkan. Banyak orang hanya fokus pada apa yang belum dimiliki, sehingga lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Padahal Allah menjanjikan bahwa apabila seorang hamba bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan melalui ketaatan, penggunaan nikmat di jalan yang benar, dan tidak mengeluh terhadap setiap keadaan. Hati yang dipenuhi rasa syukur akan lebih mudah merasakan ketenangan dibandingkan hati yang terus-menerus dipenuhi keluhan. Semua rahasia tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika hubungan seorang hamba dengan Allah menjadi baik, maka Allah akan mengatur urusan-urusannya dengan cara yang terbaik. Mungkin masalah tidak langsung hilang dalam sekejap, tetapi Allah akan memberikan kekuatan untuk menghadapinya, membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, mempertemukan dengan orang-orang yang tepat,
serta menghadirkan solusi pada waktu yang paling sempurna menurut hikmahnya. Inilah kemudahan sejati yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, dan senantiasa bergantung hanya kepadanya. Setelah kita memahami berbagai amalan yang menjadi sebab datangnya kemudahan dari Allah, ini ada satu pelajaran yang jauh lebih dalam dan seringkali menjadi titik balik kehidupan seorang mukmin, yaitu menyadari bahwa kemudahan yang paling besar bukanlah ketika seluruh masalah kita hilang, melainkan ketika Allah tetap menjaga hati kita agar tidak jauh darinya di tengah berbagai ujian yang kita hadapi. Sebab kenyataannya, tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang kita inginkan, tidak semua harapan terwujud pada waktu yang kita rencanakan, dan tidak semua jalan yang kita pilih ternyata merupakan jalan terbaik menurut Allah. Namun seorang mukmin yang benar-benar mengenal Rabb-nya akan tetap percaya bahwa setiap keputusan Allah pasti mengandung kasih sayang, meskipun hikmahnya baru dapat dipahami bertahun-tahun kemudian. Coba renungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Berapa banyak hal yang dahulu kita anggap sebagai musibah besar, tetapi setelah waktu berlalu justru kita menyadari bahwa itulah awal dari datangnya berbagai kebaikan. Mungkin kita pernah kehilangan sebuah pekerjaan, lalu Allah mempertemukan kita dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Mungkin kita pernah gagal dalam suatu usaha, namun kegagalan itu mengajarkan pelajaran yang menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih besar. Mungkin kita pernah ditolak, dikhianati, atau dipisahkan dari sesuatu yang kita cintai. Saat itu hati terasa begitu sakit, tetapi beberapa tahun kita menyadari bahwa Allah sedang melindungi dari sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang sering tidak kita sadari. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.